Namanya Theodora. Ia seorang pelacur di Bizantium pada abad ke-5. Para sejarawan banyak berbeda pandangan terhadap perempuan luar biasa satu ini. Ada yang berpendapat ia kelahiran Syria, ada juga yang meyakini ia kelahiran Yunani. Ada yang memandang Theodora serupa iblis, namun juga ada yang menganggapnya juru selamat kaum perempuan. Meski begitu, meski silang pendapat para sejarawan sudah dituliskan dalam sejumlah buku, namun mereka sepakat dalam satu hal, yaitu bahwa Theodora adalah perempuan pelacur yang mampu mengubah sejarah dunia. Theodora lahir pada tahun 500 antara di Yunani atau Syria. Ayahnya seorang pelatih sirkus di Konstantinopel, sementara ibunya berprofesi sebagai aktris. Pada usia 4 tahun, Theodora menjadi yatim dan beberapa saat kemudian ibunya menikah lagi. Menurut sejarawan Prokopius, Theodora juga Anastasia adiknya banyak belajar pada saudari tuanya yang bernama Komito. Ia mengikuti jejak Komito hingga di usia remaja sudah bekerja di tempat pelacuran. Tentu saja, Theodora dan kakaknya adalah pelacur kelas rendahan. Namun demikian, industri hiburan di Konstantinopel saat itu membaurkan jasa layanan seksual dan bisnis pertunjukan. Setiap aktris harus siap menjadi pelacur dan setiap pelacur harus bisa menjadi aktris. Dalam catatan Prokopius, Theodora menjadi populer berkat penampilannya saat memainkan drama Leda dan Angsa. Di atas panggung, kecantikan dan kemolekan Theodora benar-benar tereksplorasi dengan baik. Adegan demi adegan ia mainkan dengan penuh birahi. Hingga setiap pria yang menonton penampilan Theodora selalu berhasrat untuk dapat menidurinya. Kecantikan dan kepiawaian Theodora di atas panggung semakin masyhur. Hingga pada usia 16 tahun, Theodora pergi ke Afrika Utara sebagai selir seorang pejabat Suriah bernama Hezbolus. Sayangnya perkawinan mereka tak berlangsung lama. Theodora meninggalkan Hezbolus setelah 4 tahun menjalani kehidupan seorang gundik yang penuh dengan KDRT. Selepas dari Hezbolus, Theodora menetap di Alexandria, Mesir. Di sana Theodora bertemu dengan Patriark Timotius III yang merupakan seorang tokoh Kristen Miaphysite. Salah satu versi menyebut di Alexandria itulah Theodora meninggalkan semua gaya hidup yang sudah dikenalnya semenjak kanak. Namun itu juga tidak berlangsung lama. Setelah 1 tahun menjadi seorang peminta wal di Alexandria, Theodora memutuskan pindah ke Antiochia. Kehidupan barunya ini kembali mempertemukannya dengan dunia panggung. Ia pun bergaul dengan para aktris yang satu di antaranya adalah mata-mata bangsawan Justinianus. Tidak begitu jelas bagaimana awal perjumpaan antara Theodora dan Justinianus yang keponakan sekaligus anak angkat Raja Yastin itu. Besar kemungkinan mata-mata itulah yang menjadi perantaranya. Lalu mirip dongeng dan legenda-legenda, Justinianus benar-benar jatuh cinta pada Theodora. Ia terkesan dengan kecantikan dan kecerdasannya. Sayangnya, hukum Romawi semenjak era Konstantinus melarang siapapun dari pangkat senator untuk menikahi seorang aktris. Peraturan tersebut semakin membuat Justinianus terpojok. Sebab di Roma, seperti juga raja, seorang ratu akan dianggap sebagai santa dalam gereja Ortodoks Timur. Namun rupanya, takdir berpihak pada hubungan Theodora dan Justinianus. Pada tahun 524, Kaisar Justin mengeluarkan dekret untuk mencabut undang-undang yang melarang bangsawan menikahi aktris. Kebijakan pamannya ini membuka jalan bagi Justinianus untuk menikahi Theodora. Pada 1 April 527, Justinianus secara resmi ditunjuk sebagai rekan kaisar. Justin I yang tak memiliki anak telah memutuskan akan mewariskan tahta pada keponakannya. Lalu hanya selang 5 bulan, Kaisar Justin I meninggal dan digantikan Justinianus. Saat itu, Theodora dimahkotai sebagai Augusta dan menjadi permaisuri Kekaisaran Romawi Timur.
Theodora memiliki peran sangat kuat dalam roda pemerintahan Roma. Justinianus sendiri sangat puas dengan kinerja dan kecakapan Theodora. Ia pun berbagi dalam rencana dan strategi politik, berpartisipasi dalam Dewan Negara Bagian, hingga Justinianus menobatkannya sebagai rekan dalam pertimbangan. Theodora yang pernah menjadi seorang pelacur dan simpanan pejabat, kini telah menjadi perempuan paling kuat di sepanjang sejarah Bizantium. Ia memiliki istananya sendiri, rombongan resminya sendiri, dan segel kekaisarannya sendiri. Theodora kerap hadir di pengadilan yang digelar kaisar. Bahkan sesekali mengadakan pengadilan mandiri ketika kaisar sedang berhalangan. Kaisar sendiri selalu meminta pandangan Theodora untuk tiap perintah yang akan dikeluarkannya. Di luar itu, Theodora diberi kewenangan penuh atas segel kekaisarannya. Tak ada satupun dokumen penting kerajaan yang menjadi sah di mata hukum tanpa segel yang dimiliki Theodora. Para sejarawan mencatat kecakapan Theodora benar-benar teruji, terutama saat meletus pemberontakan Nika. Peristiwa tersebut mula-mula terjadi pada Januari 532 saat berlangsung balapan kereta di Hippodrome. Namun kerusuhan terus meluas hingga yang sebelumnya hanya perkara adu balap kereta antara tim biru dan tim hijau tiba-tiba saja berubah menjadi pemberontakan politik. Saat terjadi kerusuhan, tim biru dan tim hijau yang semula bersih tegang sudah bersatu di bawah isu bersama, yaitu menentang kaisar. Puluhan ribu orang tewas, setengah kota hangus dibakar massa. Kerusuhan yang berlangsung selama 2 pekan tersebut menjadi kerusuhan terbesar di sepanjang sejarah Konstantinopel. Istana Justinianus sendiri dikepung massa selama 5 hari. Massa yang mengamuk terus berusaha meringsek ke dalam dengan merusak apapun yang mereka temui. Pada saat yang sama, sejumlah senator melihatnya sebagai peluang politik untuk menggulingkan Justinianus. Mereka mendesak agar gubernur Kappadokia dan Quaestor atau semacam sekretaris negara segera dicopot. Tidak hanya itu, mereka juga dengan terang-terangan mengangkat Hypatius, keponakan kaisar lama Anastasius I, sebagai kaisar baru. Kaisar Justinianus benar-benar terpojok. Ia tak punya banyak pilihan. Ia pun kemudian memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan istana. Sejumlah rute dan sebuah jalur laut telah diamankan bagi pelarian diri kaisar. Namun di tengah kegentingan suasana, permaisuri Theodora tiba-tiba menolak ide kaisar. Dalam buku yang ditulis Charles Dale disebut bahwa Theodora berkata-kata dengan lantangnya, "Siapapun yang telah mengenakan mahkota kekaisaran tidak boleh pasrah melihat itu direbut darinya. Aku tidak akan membiarkan sehari pun tidak disebut sebagai permaisuri." Kata-kata Theodora memang terdengar sombong dan angkuh, namun juga sekaligus heroik. Perempuan keras kepala itu bersikeras untuk tetap tinggal di dalam istana yang hampir jatuh direbut massa. Pada semua yang ada di istana, ia memperlihatkan kostum warna ungu yang sedang dipakainya sambil mengatakan bahwa kostum ungu tersebut adalah kafan terbaik untuk mati. Sementara Justinianus masih mempersiapkan pelariannya, Theodora membuat sebuah rencana bersama Nerses, seorang kepala kasim, dan 2 jenderal bernama Belisarius dan Mundus. Nerses membawa sekantong emas yang diberikan Justinianus. Ia pergi seorang diri ke Hippodrome yang sudah dikuasai perusuh tanpa membawa senjata apapun. Tanpa basa-basi, Nerses langsung menuju kerumunan tim biru dan mendekati para tokoh dari tim tersebut. Pada mereka, Nerses mengatakan bahwa Kaisar Justinianus lebih mendengar berdiskusi. Para pemimpin tim biru kemudian mulai berbicara dengan para pengikutnya. Hingga pada saat prosesi penobatan Hypatius sebagai kaisar baru berlangsung, kelompok massa dari tim biru menjebol pagar keluar Hippodrome. Tim hijau yang merasa dikhianati hanya bisa menyaksikan mereka pergi meninggalkan Hippodrome. Lalu dalam sekejap mata, tiba-tiba mereka mendapati diri sudah dikepung pasukan yang dipimpin Belisarius dan Mundus.
Para pemberontak itu pun dibantai hingga tak bersisa. Menurut Procopius, sekitar 30.000 massa dibantai tanpa ampun. Atas pengaruh Theodora, Justinianus juga menghukum mati Hypatius dan mengasingkan para senator yang telah melawannya. Setelah peristiwa tersebut, Justinianus kembali membangun negaranya tanpa mendapat gangguan dari siapapun.